Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas 2A D3 Teknik Sipil Politeknik Negeri Padang. Saya Hairul Juli, NIM 2001021007. Saya Dian Alia Rahmi, NIM 2001-02-2039. Saya Nur Hanifah, NIM 2001-02-2032. Kami akan menjelaskan tentang kerusakan pada perkerasan kaku, yaitu deformasi. Deformasi itu sendiri memiliki 4 bagian. Yang pertama depression, yang kedua folding, yang ketiga pumping, dan yang keempat locking. Oke. Selamat menyaksikan. Apa itu deformasi? Deformasi adalah perubahan permukaan jalan dari profil aslinya yang dapat mempengaruhi kenyamanan dalam berlalu lintas. Ada 4 macam deformasi. Yang pertama adalah depression, kedua adalah folding, ketiga adalah pumping, dan keempat adalah rocking. Yang pertama itu depression atau amblas. Amblas merupakan penurunan permanen permukaan slab dan pada umumnya terletak di sepanjang sambungan atau retakan. Kedalaman amblas biasanya dipandang kritis apabila dia lebih dari 25 mm atau 2,5 cm. Penyebab dari kerusakan amblas ini yaitu pemadatan pada lapis pondasi yang kurang baik. Yang kedua, penurunan tanah dasar yang tidak sama. Yang ketiga, daya dukung tanah dasar yang kurang baik. Dan yang terakhir yaitu hilangnya butiran halus pada lapis pondasi atau akibat dari pumping. Akibat dari kerusakan amblas ini yaitu yang pertama mengurangi kenyamanan dan keselamatan pengendara. Yang kedua dapat menimbulkan genangan air yang memungkinkan air itu masuk ke dalam perkerasan. Cara menangani kerusakan amblas ini yaitu apabila dia lebih dari 25 mm maka ditangani dengan penambalan. Dan jika kedalaman itu kurang dari 25 mm maka ditangani dengan lapis perata. Yang kedua adalah faulting atau patahan. Faulting adalah perbedaan elevasi slab akibat penurunan yang berada pada sambungan atau retakan pada perkerasan kaku. Patahan ini berisiko menyebabkan luasnya area patahan dan slab yang mengalami patahan. Akan terjadinya gempal dan juga dapat mengurangi kenyamanan dan keamanan dalam berlalu lintas. Ada 4 faktor penyebab terjadinya patahan. Yang pertama adalah kurangnya daya dukung pada pondasi bawah atau tanah dasar. Yang kedua, itu melengkungnya slab akibat perubahan temperatur dan juga kelembapan. Yang ketiga, itu terjadinya pumping atau rocking. Dan yang keempat, itu perubahan volume pada tanah dasar. Selanjutnya itu cara penanganannya. Untuk perbedaan elevasi slab yang kecil dari 25 mm itu cukup kita beri isian di antara celah retakan atau sambungan yang mengalami perbedaan elevasi. Lalu setelah diisi baru kita beri lapisan perata di atasnya. Untuk perbedaan elevasi slab yang melebihi 25 mm, solusinya itu kita beri penambalan pada area yang mengalami elevasi. Terima kasih. Tiga yaitu pumping. Pumping adalah fenomena di mana air atau lumpur keluar atau terpompa melalui sambungan atau retakan yang ditimbulkan oleh defleksi slab akibat lalu lintas. Penyebab dari terjadinya pumping yang pertama itu kadar air yang berlebih pada tanah dasarnya. Yang kedua yaitu infiltrasi air melalui celah sambungan atau retakan. Akibat dari pumping yaitu mengurangi daya dukung lapis pondasi karena timbulnya rongga pada celah di bawah slabnya atau di lapis pondasi tersebut. Yang kedua yaitu terjadinya rocking, retak, serta meluasnya area atau slab yang mengalami pumping. Yang ketiga, berkurangnya kenyamanan dan keselamatan dalam berkendara. Selanjutnya, cara penanganan pada pumping itu sendiri. Yang pertama,
depth patch dan membuang yang rusak. Yang kedua, pertimbangan dengan memberikan door bar. Yang ketiga, memberikan stabilitas pada bagian yang pumping. Yang keempat yaitu rocking. Rocking adalah fenomena di mana pergerakan vertikal pada sambungan atau retakan yang disebabkan oleh lalu lintas. Selanjutnya, faktor risiko lanjutan dari rocking itu sendiri. Yang pertama, mengakibatkan retak yang diikuti oleh patahan secara permanen. Yang kedua, meluasnya area slab yang mengalami rocking. Yang ketiga, kurangnya keselamatan dan dalam berkendara. Selanjutnya, penyebab dari rocking itu sendiri, yang pertama pumping atau pemompaan, yang kedua kurangnya daya dukung pada tanah dasar, yang ketiga perbedaan daya dukung pada tanah dasar. Selanjutnya, cara penanganan pada rocking itu sendiri adalah pengisian celah pada retak, penutupan celah pada sambungan, dan yang ketiga menyuntikkan bahan pengisi atau semen.